Apa yang biasa gue lakukan ketika hidup gue lagi gak asik? Gue kan juga manusia biasa ya, bisa mengalami namanya kehilangan, kesedihan, kesakitan. Terus biasanya gue ngapain? Kalau gue ini kan menurut gue kan orangnya jarang sakit ya. Kalau nggak enak badan dikit, biasanya emang gue banyakin tidur aja. Nah itu jadi gue sama ratakan ketika mental gue lagi capek gitu ya, banyakin tidur aja gitu. Banyak pikiran, tidur aja gitu. Tapi gue sadar itu jadi pelarian. Karena ketika gue bangun, kan gue tetap harus menghadapi realita kehidupan gitu ya. Jadi yang harus gue lakukan biasanya, ini tuh gue jalan kaki keliling komplek, jalan kaki ke Indo atau ke Alfa. Tujuannya sebenarnya apa? Untuk gue melihat bahwa dunia ini nggak berfokus hanya ke gue doang gitu. Center atau inti dari dunia ini berputar tuh bukan hanya pada diri gue aja gitu. Ya itu gue ngeliat, oh ada orang masih pada semangat kerja, orang-orang tuh punya kesusahan masing-masing ya gitu, tapi semuanya masih pada berjuang untuk hidup. Jadi gue belajar kebahagiaan gue itu nggak selalu bergantung kepada keadaan atau situasi yang menyenangkan. Jadi gue juga belajar kebahagiaan gue itu bisa muncul ketika gue melihat orang lain bahagia gitu ya. Kalau ada orang lain yang dapat kemenangan, orang lain dapat kenaikan posisi jabatan, dan gue tahu cerita mereka, ya gue ikut happy lah. Gak mudah gitu kan prosesnya. Jadi gue happy ketika ngeliat orang lain happy. Gue mau bangga ketika ngeliat orang lain mencapai mimpi mereka, mencapai hasil yang mereka harapkan gitu ya. Karena kayak udah kebanyakan orang yang sedih, sengsara ngeliat orang lain seneng, tapi seneng ngeliat orang lain sengsara gitu ya. Kalau gue happy kalau ngeliat orang lain juga maju gitu. Terus ketika hidup gue lagi gak asik lagi, apalagi ya? Gue belajar nerima kalau memang ada hari-hari yang buruk, ada hari-hari yang baik. Dalam arti buruk dan baik ini maksudnya apakah itu menguntungkan atau merugikan gue gitu ya. Jadi gue terima kalau emang hidup ini gak selalu menyenangkan, gak selalu menguntungkan gue, gak selalu orang itu akan menghargai gue. Contohnya kayak kemarin aja, gue ketemu sama salah satu menti gue, dan dia bertanya apakah dia salah jadi orang yang baik. Kenapa kayaknya dibalik dari ketulusan dia, justru dia gak dihargai sama orang. Terus gimana nih kita, orang-orang yang baik ini orang-orang yang lempeng-lempeng aja ya, orang yang tulus-tulus aja dalam melakukan pekerjaan, melakukan apapun lah. Kenapa malah orang yang jahat, kenapa orang yang
motivasi yang gak benar malah kelihatannya kayak lebih maju. Menurut gue krisis itu gak pernah mengubah orang. Krisis itu hanya memunculkan aslinya orang itu gitu ya, yang mungkin itu dia tutupin, dia nggak sadarin gitu ya. Jadi krisis itu sebenarnya memunculkan aslinya kita gitu. Makanya sebenarnya setiap kali menghadapi krisis itu gue jadi belajar mengenal diri gue ya. Oh, gue tuh nggak suka diginiin. Oh, ini tuh kekuatan gue. Oh, ini tuh kelemahan gue. Oh, gue perlu belajar di area ini gitu ya. Jadi gue maksudkan adalah kalau misalnya kita orang-orang baik, kita udah melakukan yang terbaik, memang kebaikan kita nggak selalu menghasilkan keuntungan. Ketulusan kita nggak selalu dianggap sama orang, dan itu nggak apa-apa. Itulah kenyataannya, itulah realitanya gitu ya. Jadi gue memilih untuk menerima bahwa ada banyak kesedihan dan penderitaan yang ada di dunia ini. Dan kalaupun gue akhirnya memilih yang benar ya, memilih yang baik, gue menjalankan dengan ketulusan. Kalaupun itu enggak menguntungkan gue, gak apa-apa. Setidaknya di hadapan Tuhan gue udah ngelakuin yang terbaik. Setidaknya di hadapan Tuhan yang tahu semua effort yang gue lakukan, dia tahu gue udah melakukan bagian gue gitu. Kenapa gue perlu bicara ini? Karena gini, sebagai orang yang masih belajar mengelola emosi gitu ya, masih mau belajar untuk punya kematangan dalam berpikir, dalam bertindak gitu ya, gue sadar kadang-kadang tuh kita kalau feeling yang gak dapet tuh kayak kita gak mau untuk melangkah maju gitu ya. Kayaknya gue belum genep nih gitu kan, gue nggak dulu deh gitu, kayaknya gue belum siap bahas segala macem. Jadi ketika feeling atau perasaan atau mental gue belum siap gitu ya untuk ambil keputusan, ya udah, maka yang terakhir yang akan gue pilih adalah gue akan pilih yang benar gitu ya, menurut logika gue. Gue akan pilih yang benar yang gue tahu gitu. Jadi pada akhirnya ketika perasaan lo atau ketika jiwa lo lagi nggak connect nih gitu kan, lagi nggak stabil, ya udah, mau nggak mau kita belajar untuk memakai logika gitu ya. Biarin dulu logika yang mengambil alih gitu kan. Baru nanti kalau misalnya kita udah sehat lagi, ya udah, mulai kita melibatkan emosi kita, jiwa kita lagi. Gue bicara ini karena mungkin beberapa orang ketika dia kayak lagi sedih, lagi sakit, lagi capek, lagi putus asa, terus kayak ini gimana ya, perasaan gue belum stabil gitu, lalu bingung harus berbuat apa. Kalau menurut gue, ingat aja tuh masih ada logika lo gitu ya, masih ada nalar lo yang bisa membedakan mana benar, mana salah, mana jahat, mana baik gitu. Dan pilihlah yang benar, pilihlah yang baik meskipun keadaan lo lagi gak baik, perasaan lo lagi gak oke gitu ya. Karena menurut gue pada akhirnya semua ini bukan tentang kita dengan orang lain, tapi tentang atau antara kita dengan Tuhan ya. Jadi gue tahu kita berbuat baik tujuannya adalah supaya suatu hari kelak gitu ya, kita akan menerima kebaikan. Tapi menurutku kenyataannya semua yang kita lakukan yang baik itu kadang malah lebih merugikan kita daripada menguntungkan kita ya. Dan kenyataan emang itu, dunia emang lebih suka yang jahat, dunia lebih suka yang cepat, yang instan, yang kita tahu itu caranya bener atau enggak, ya itu kesekian gitu kan, yang penting instan. Jadi menurut gue, ketika hidup lagi gak baik-baik aja, lo bisa pakai logika lo untuk memilih yang benar. Lo masih bisa memakai logika lo untuk memilih yang baik gitu. Gak apa-apa, mungkin perasaan atau jiwa lo lagi gak bisa diajak kerjasama, tapi masih ada logika lo gitu ya. Mungkin bagi beberapa orang memang ini mah kayak rutinitas sehari-hari aja gitu ya yang kita lakukan. Tapi sebenarnya itu jadi sebuah pertahanan kita gitu ya. Habis kalau yang lain-lain kita nggak berani lakukan, takutnya salah gitu ya, takutnya malah membuat keadaan lebih buruk.
Ya, jadi memang hidup itu kadang nggak asik, kadang juga asik gitu ya. Jadi hari baik ataupun hari buruk sama-sama kok kasih kita pembelajaran. Bahkan kalau gue inget-inget, gue lebih banyak belajar ketika di kegagalan gitu ya, ketika salah, ketika gagal, ketika keliru. Tapi itu yang membuat gue hari ini tahu, oke, ya gue nggak boleh mulai itu lagi, itu salah, itu nggak benar, itu menyusahkan orang gitu. Jadi terimalah kenyataan bahwa kadang hasil itu mengkhianati usaha kita, kadang kenyataan gak sesuai ekspektasi kita, dan daripada menyangkalinya ya udah terima aja gak sih? Kalau nggak capek